zawidina bi wal mutabadilina bi rawahuma. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan berkaitan dengan hadis yang tadi kita baca, bahwa pada waktu dan saat ketika Idris al-Hawlani memasuki masjid yang ada di kota Damaskus, dia mendatangi seorang laki-laki banaya, wajah yang berseri, wajah yang bersinar, bercahaya, yang dimana banyak manusia bersamanya, dan bila mana mereka berselisih tentang satu masalah, maka akan dikembalikan kepada seorang laki-laki tadi untuk dipecahkan dan dicarikan solusinya. Lalu aku bertanya, siapakah gerangan pemuda itu? Jawab, Mu'adz bin Jabal. Falamma kana al-ghaib, keesokan harinya aku pun, kata beliau, bergegas untuk pergi ke masjid. Ternyata saat aku sudah sampai ke masjid, Mu'adz bin Jabal yang semalam atau yang kemarin didapati itu sudah ada di masjid. Sabaqani ila masjid, dia lebih berdahulu daripada aku ke masjid, kata beliau. Dan yusolli, dan dia salat, mantawaltuhu, hingga aku pun menanti dan menunggu hingga dia selesai salatnya. Lumajituhu, lalu aku pun mendatanginya dan kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Lumaqultu, lalu aku berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Allah, demi Allah, ini la uhibbuka billah, aku cinta wahai saudaraku karena Allah kepada. Jadi Idris al-Hawlani mengungkapkan itu kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Saat dimana ketika itu diungkapkan, apa kata Sayyidina Mu'adz? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina bi, berhak bagi mereka yang saling mencintai karena aku kelak nantinya mendapatkan naungan atau mendapatkan kasih sayangku, kata Allah. Wal mutajalisina bi, dan mereka yang saling berteman, saling mutajalisi, bersahabat karena aku, karena Allah. Dan mutabadilina juga karena Allah. Semua yang disebabkan karena Allah, niscaya Allah akan mencintainya. Jadi mencintai saudara kita karena Allah, Allah pun akan mencintai kita karena kita mencintai saudara kita. Baik, ini kurang lebih makna daripada hadis yang kita baca. Kita coba untuk lanjut daripada apa yang dijelaskan dan dipaparkan oleh ulama. Qauluhu jalla wa ala, wajabat mahabbati lil mutahabbi, ay haqqat mahabbatullah ta'ala lil mutahabbina fillah. Ya, artinya orang yang kasih sayang antar sesama karena Allah, maka dianya berhak untuk mendapatkan cintanya Allah. Maka kita pernah sampaikan riwayat hadis musalsal. Sayyidina Mu'adz mendapatkan satu amalan daripada Rasul dengan sebab karena cintanya dia kepada Sayyidina Mu'adz, lalu oleh Rasul menunjukkan satu amalan untuk kiranya dapat diamalkan. Apa kata Rasul? Inni uhibbuka fillah wa qul fi kulli duburis salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu amalannya sudah kita sampaikan, bacaannya sudah kita bacakan. Kata Rasul, sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz karena Allah. Maka amalkan
Rasul karena saking apa? Karena cintanya kepada Muaz, lalu memberikan suatu amalan. Itu menunjukkan bahwa cinta kita kepada seseorang karena Allah, bukan karena duniawi, bukan karena ada kepentingan, tidak. Kalau ada kepentingan itu tidak akan kekal, tidak akan masuk dalam kategori hadis yang dimana Allah kelak akan menyerukan kepada hamba-hambanya, aina mutahabbuna fi. Kata Allah, mana hambaku yang saling mengasihi, saling mencintai karena aku, kata Allah. Itu dapat maukan kelak yaumul qiyamah. Lihat dalam satu riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Satu di antara 7 golongan kelak yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Yaum la dhilla illa dhilluh, yang hari itu tiada ada perlindungan kecuali daripada Allah. Manhum, siapa mereka? Satu di antaranya rajulan tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang bersahabat, yang saling mencintai karena Allah. Bertemu dia karena Allah, berpisah pun juga karena Allah. Artinya semua landasannya, dasarnya adalah karena mahabbatnya kepada Allah, cintanya kepada saudara karena Allah. Artinya bila saudaranya benar, dia akan dukung akan kebenarannya. Tapi bila saudaranya salah, dia akan membenarkan kesalahannya. Artinya dia akan ubah, dia akan koreksi, dia akan katakan itu salah untuk dibenarkan. Ingin menyelamatkan. Maka kata ulama, sadiquka man abkaka la man adhakaka. Teman yang sesungguhnya yang bisa membuat engkau menangis, artinya takut kepada Allah, dekat dengan Allah. Lalu kemudian la man adhakaka, bukan yang menjadikan engkau tertawa, terbahak-bahak, lupa dengan apa yang seharusnya engkau lakukan, lupa tujuan hidup Allah ciptakan di dunia, jauh kita daripada Allah, murka Allah diperuntukkan baginya karena perbuatan yang kita lakukan. Ini bukan teman yang sesungguhnya. Sadiquka man abkaka la man abhakaka. Senyum tertawa karena kita jatuh dan terjerumus ke dalam hal yang salah. Itu menjerumuskan malam. Itu kada teman yang sebenarnya. Tapi teman yang sebenarnya yang membuat kita menangis pada waktu dan di saat ketika kita berbuat dosa, yang membuat kita sedih pada waktu dan di saat ketika kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita merasa bersalah atas kesalahan yang telah kita perbuat, sekalipun itu bukan dosa-dosa besar. Inilah teman yang sesungguhnya. Baik, siapa di antaranya? Rajulani tahabba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Bukan sebab karena kepentingan kita. Dalam hadis yang lain, Fadilatul Syekh Abdullah Nasir Alwan dalam satu kitabnya Hina Yajidul Mu'min Halawatul Iman, beliau mensyarahkan satu hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatul iman." Satu di antara 3 ciri daripada orang yang mendapatkan dan merasakan manisnya iman. Satu di antara 3 ciri orang yang mendapatkan merasakan manisnya iman. Oleh ulama menyebutkan manis dan merasakan manisnya iman, ay makna dzalika halawah, ay ladzatul ibadah, kenikmatan dalam ibadah. Di 3 cirinya. Satu di antaranya ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seseorang, kepada saudaranya, yang cinta itu berdasarkan karena Allah. Jadi bukan karena kepentingan, namun kepentingan kadang kekal. Namun kepentingan ya nesab. Ya, para ulama mengingatkan ibzada mali kullu nasi khullad wa ibzad wa qalla mali kullu nasi adad. Ketika banyak harta,
ketika berjaya, ketika ada kepentingan, ketika ada keinginan, kemaslahatan, kullu nasi khulan. Banyak yang orang dianggap bubuhannya. Di bubuhanku, ini parat kawananku, ini kada orang lain, kita ini ada kepentingan. Biasanya kayaknya waktu masa-masa pemilu biasanya kayak itu, biasanya tapi kada pangsamunyaan. Tapi kalau sudah tidak ada kepentingan, kullu nasi ada, mulai menjauh sudah. Tasibul bahu kada menegur, HP-nya berubah nomornya sudah. Kada tahu lagi dihubungi. Maka sebelumnya kita menghubungi kita siapakah nanti bagaimana cara mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Insyaallah kita akan kunjungi, insyaallah kita akan datangi. Itu waktu ada kepentingan. Kullu nasi khulad. Tapi ketika sudah tidak ada kepentingan, kullu nasi ada. Mulai dia menjauh, mulai dia memusuhi. Karena tidak ada kepentingan. Nah, kayak ini kadang masuk dalam kategori hadis. Nah, masuk dalam kategori hadis semua itu karena Allah. Dia berjaya, tetap dia saudara kita. Dia susah, tetap saudara kita. Bukan ada kepentingan kecuali kebaikan untuk dirinya. Maka kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu dan di saat ketika hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang dilakukan oleh Rasul mentakhikan, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar, dipersaudarakan, ditamatkan persaudaraan karena Allah. Dasarnya iman. Salman Al-Farisi, orang Farisi ditakhikan oleh Rasul, dipersaudarakan dengan Abu Darda. Itu hadisnya maklum. Hadisnya jelas, pernah kita kaji, pernah kita sampaikan. Abu Darda ini orangnya berada kaya raya, tapi dengan kezuhudannya dia tinggalkan segala bentuk kemewahan dunia. Darda nama seorang wanita, itu anaknya, cantiknya luar biasa, sampai-sampai dipinang oleh pemerintah ataupun orang pejabat di masanya dengan membawakan hantaran yang luar biasa, kekayaan, emas, perak dan seterusnya. Itu sebagai hantaran untuk dilamar untuk melamar Darda. Kata Abu Darda, bapaknya, aku sudah mendidik anakku untuk dekat dengan Allah dan aku tidak akan berikan anakku kepada orang yang menjauhkan dia dari Allah. Ada diterima? Walaupun sugihnya luar biasa, ada diterima. Aku ujian sini sudah mendekatkan anakku kepada Allah dan tidak akan aku berikan anakku kepada orang yang akan menjauhkan dia dari Allah. Nah, dia. Namun kita kan asal sugih ya terima, kita kayak apa ibadahnya, yang penting sugih. Aku yang akan membanggakan, akan mencukupi kehidupannya. Belum tentu kesugihan akan membawa kepada kebahagiaan dunia akhirat. Tapi kesolehannya, maka dalam hadis itu disebutkan tungkal mar'ah di arba, wanita itu dinikahi karena 4: jamal, kecantikannya, hasab, keturunannya, lalu kemudian mal, karena kepintaran, kehebatan atau kepintaran dalam mengelola akan hartanya. Di agama dari 4 kriteria ini apa kata Rasul? Allah bidzati di tarimat yadah, prioritaskan agama. Maka amun ada pembini sugih bagus, hak umpamanya keturunannya keturunan baik, bungas, sugih pulang, agamanya bagus, nah itu kadang ragu lagi itu langsung nikahi. Gimana mencari nangka itu tuh ngalih? Ada 4-4-nya tuh, ciri ke-4-4-nya tuh ngalih. Kadang sugih, kemudian pintar mengelola keuangan, tapi perangainya kadang baik. Kadang solehah, anak keturunannya baik, artinya orang-orang keluarga yang baik, yang soleh, cuma kadang sugih.
Jadi mencari nama 40, makanya ada datang ke Ustaz Pak Ustaz saja kayak teman bonus mencari jodoh. Ya Pak Ustaz, empat ciri itu, empat ciri itu yang disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya. Itu karena kecantikan bunga seorangnya, balik keluarganya, keturunannya, lalu kemudian pintar mengelola keuangan rumah tangganya, dan yang utama agama. Namun kayak itu Ustaz carikan dulu Pak Ustaznya, amun keempat-empatnya ada, aku nama dulu karena saking ngalirnya, saking ngalir. Makanya kita lihat agamanya, kalau tidak memungkinkan ke semua ciri itu ada tuh utamakan ausbar bidzati. Nah kalau itu diperuntukkan untuk perempuan, ya itu juga lagi gagah orang yang suci tapi kada baik agamanya, dia akan membawa anak kita nanti untuk masuk ke neraka. Ulaika yad'una ila nar. Makanya Abu Darda kadang akan menderita, mau menyerahkan anak gadisnya kepada orang yang menjauhkan dia dari Allah. Kadang akan ujian ini. Maka beliau zuhudnya luar biasa. Beliau tinggalkan segala bentuk kemewahan dunia. Suatu ketika Salman Al-Farisi datang berkunjung ke rumah Abu Darda dengan hidup kesederhanaan. Datang beliau menemui sahabatnya karena Rasulullah mentaati karena persaudarakan. Dikunjungilah oleh Salman Al-Farisi, melihat kehidupan Abu Darda yang serba bukan sederhana tapi sangat memprihatinkan. Kada peduli dengan kehidupan bininya, kada dipedulikan. Ibaratnya bukan kada dipedulikan, apa kada dipedulikan, bajunya kada diperhatikan. Maka mungkin rambutnya sudah sekian banyak tambalannya, perhiasan dan seterusnya. Pokoknya kada diperhatikan dari dulu. Saking banyaknya, saking fokusnya dengan ibadah. Jadi zuhud. Lalu Abu Darda diingatkan oleh Salman, oleh sahabatnya, ujar sidir jangan kayak itu. Kita beribadah tapi juga punya kewajiban terhadap istri kita, keluarga kita, anak kita. Lalu kemudian juga nasihat didasarkan oleh Salman Al-Farisi, ujar Salman, ketika Abu Darda menyuguhkan makanan, ayo ujar Salman kita makan. Kadang ujar Abu Darda, aku lagi puasa. Aku lagi puasa, dia aja namakan kata Salman, kadang kamu kau puasa, ada makan, aku ada makan juga. Masa sekali-sekali aku datang ke rumahmu, jauh-jauh aku datang, kau puasa, aku kada, nyaman benar, makan kau kada, ada juga aku di sini. Akhirnya beliau batalkan puasanya. Nah ini dalil bolehnya kita membatalkan puasa kalau itu puasa sunnah. Akhirnya mereka makan berdua, kan timbul keakraban itu, enak, memandirakan akan sesuatu, berbicara apa yang dibicarakan, hal yang manfaat. Ya memang dalam adab makan itu, kalau kita lihat dalam kitab itu sambil bicara itu afdol, sambil ngomong, tapi ngomong yang berbaik. Kita makan bersama dengan orang, dengan sahabat kita, dengan keluarga, atau sambil bermain. Apalagi kita ada mengenalkan siapa narangnya, di mana benar-benarnya. Kita makan sekalang itu umpamanya. Jangan khusyuk makan berdiam, jangan. Akhirnya kawan kita yang sekalang itu dimati. Mana berdiam? Akhirnya kan tadi kita kadang-kadang jadi kenal. Itu bagus. Dan memang dianjurkan daripada khusyuk pada makan. Coba setelah bertiga, nang berdua berpandir baik-baik pandirannya, sambil makan tadi sambil berpandir, tapi pandirannya nang baik nang saya kok berdiam aja, khusyuk pada. Kira-kira yang paling banyak makan yang mana? Nang khusyuk ini kalau. Makanya makan bersama itu jangan berdiam kan? Itu dianjurkan. Tapi bukan berarti makan sambil ngomong-ngomong, dan ada adabnya. Yang tadinya kita tidak kenal jadi kenal, yang tadinya kita kurang kenal jadi lebih kenal, sehingga ada tertanam mahabbah persaudaraan itu hikmahnya. Lalu kemudian ujar Abu Darda, baiklah aku batalkan makan berbayar. Malam harinya Abu Darda sembahyang
ditahan oleh Salman. Jangan ujar Salman, kaina dahulu, goreng dahulu. Hendak bangun lagi tengah malam, kaina dahulu, goreng dahulu. Sampai di akhir malam, ujar Salman, wayah ini masanya, ayo kita bangun, ayo kita ibadah. Akhirnya mereka beribadah. Coba kita perhatikan di akhir hadis, Salman Al-Farisi mengingatkan saudaranya untuk melaksanakan kewajiban terhadap keluarganya, satu. Dan yang kedua, Salman juga menginginkan keakraban sehingga saudaranya makan bersama sehingga membatalkan puasa sunnahnya. Dan yang ketiga, ketika sahabatnya bangun malam untuk beribadah tapi tidak melakukan hak mata untuk istirahat, ditegur oleh Salman, diingatkan oleh Salman, sehingga besok paginya Abu Darda langsung menghadap ke Rasulullah, menceritakan perbuatan Salman kayak ini. Artinya ingin mengadu, oh Salman itu kadang membolehkan aku semalaman untuk ibadah. Kalau Salman itu kayak ini. Apa ujar Rasul? Sadaqah Salman. Ujur sudah Salman adu. Itu narangnya sahabat ingin menyelamatkan sahabatnya. Itu narang sahabat. Sahabat mengingatkan sahabatnya agar sahabatnya tidak jatuh kepada hal yang salah. Terbukti saat ketika Abu Darda menceritakan hal itu kepada Rasul justru membenarkan Salman. Sadaqah Salman, kata Rasul. Betul sudah Salman itu. Karena mata kita punya hak, kita punya kewajiban untuk istri kita punya kewajiban untuk anak kita. Jangan sampai kita beribadah tapi terabaikan kewajiban kita. Berarti nanti menyalahkan ibadahnya untuk mengambil kitabkan ibadah. Umpama ngantuk saat bergawi di kantor. Kenapa? Karena dilaksanakan tugas. Apa jawabannya? Malam tadi aku ada guring semalaman. Kenapa ada guring? Aku beribadah baca Quran. Kan gara-gara baca Quran, gara-gara beribadah, lalu kewajibannya ada ditunaikan. Berarti menyalahkan ibadah. Gara-gara ibadah, akhirnya terkendalakan gawiannya, terabaikan kewajiban. Sudah benar. Itu seakan-akan kita menyalahkan ibadah kita, mengkambing hitamkan. Maka kata ulama, beribadah tapi jangan sampai merusak tatanan hidup bersosial. Itu jangan sampai. Itu nanti akhirnya ibadah nanti salahkan. Padahal Islam tidak demikian. Islam mengajarkan ada hak-hak itu. Fa'tahu bikulli haqqin haqqah, kata Rasul. Berikan masing-masing haknya. Matanya ada hak untuk beristirahat, jangan ada diistirahatkan. Pakai terus untuk beribadah, tapi itu salah. Maka ada Rasulullah suatu ketika masuk dalam masjid, beliau mendapati ada bentangan tali antara tiang ke tiang. Ya Rasul, apa ini? Punya siapa? Punya Zainab, kata-kata informasi. Sagan apa? Sagan kayaknya mengikatkan kepalanya, buhul di atas kepalanya, sehingga amuntinya beribadah atau terasa ngantuk, itu tersantak, hilang rasa ngantuk. Itu tujuannya, biar kada ngantuk di dalam melakukan ibadah. Apa kata Rasul? Lepaskan, karena mata kita semua punya hak untuk istirahat. Maka kalau ngantuknya yang berkesanakan, jangan dipaksakan baca Al-Quran, jangan dipaksakan sholat. Beri haknya untuk istirahat sejenak, baru kemudian kita ibadah. Karena bisa tersalah. Sholat Allahu Akbar, baca surah Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah, itu salah sudah. Fatal itu. A'budu hilang lanya aja, fatal artinya. Yang semestinya katakan wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Sekali-kali aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Karena ngantuk dari mana? Ada sadar lagi, a'budu ma ta'budun. Ini kan ayat turunnya ini gara-gara peristiwa ini turun ayat. Allah Ta'ala wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kau dirikan salat ketika kamu mabuk. Ada beres akalnya. Termasuk kan ada sadar tadi, ngantuknya luar biasa sambil dipaksakan, itu bisa terkeliru panggilan kita.
yang kita minta doa kepada Allah rahmatnya, malah yang kita mintakan azabnya, naudzubillah. Baik, ini makna daripada al-mutahabbuna fillah, cinta kita kepada saudara itu dasarnya iman karena semata-mata mengharap ridha Allah. Ini maknanya wajibat mahabbati, maka bila itu ia lakukan, ia terapkan dan ia amalkan, dia pun kata Allah berhak untuk mendapatkan cinta daripada. Ada satu riwayat hadis. Kita lanjut dengan hadis berikutnya biar supaya connect bahasannya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Fa arsala Allah ta'ala lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alayhi qala ayna turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah. Qala hal laka alayhi min ni'matin turabbiha ay taraktuha? Qala la ghaira anni ahbabtu fillahi azza wa jalla. Qala fa inni rasulullah ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Gitu Pak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kisahnya seorang datang menjemput saudaranya di qaryatin ukhra, di kampung yang berbeda. Itu tadi datang mengunjungi, dikunjungilah saudaranya ini tadi. Fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malak. Di tengah jalan Allah perintahkan utusannya, malaikatnya, cegat dia. Dicegatlah oleh malaikat tadi yang menyerupai manusia, yatasyakka bi syaklin nas, menyerupai manusia. Lalu dicegat. Setelah dicegat, pada saat ta'ali didatanginya lah orang yang sedang melakukan perjalanan menuju ke rumah saudaranya tadi. Qala aina turid? Pulang, kau hendak kemana? Kata si malaikat ini tadi. Qala uridu akhati bi hadhil qaryah. Aku ingin menjenguk saudaraku di tempat ini, di kampung ini, di desa ini umpama. Qala, berkata malaikat itu tadi, hal laka alaihi min ni'matin tarku? Segan apa kau menjenguknya? Segan apa kau mendatanginya? Apa ada keperluan? Apa? Atau mungkin kamu pengen butuh bantuan? Ada kebanyakan kayak itu. Kadang suah mendatangi saudaranya, kadang suah mengunjungi, tiba-tiba datang mengunjungi, padir, ujungnya pinjam duit. Berarti ada kepentingan. Itu kebanyakan ada kayak itu tuh. Nah didatangi itu sudah lain, itu perasaan sudah kayaknya. Ini orang datang ke sini, ada suatu datang sebelumnya, ada apapun biar ke sini. Ujung-ujungnya itu tadi, bantulah ya kawan ininya, kawan yang kita bantu. Maka ada suara mengaku kawan sebelumnya, ada suara datang ke rumahnya, tiba-tiba datang bantulah kawan ini. Ujung-ujungnya ada kepentingan, makanya datang. Makanya malaikat bertanya, apa yang kau inginkan dari saudaramu itu? Apakah ada tujuan tertentu? Oh, ada tujuannya. Bukan ada tujuan yang lain. Ghaira anni ahbabtuhu fillah. Aku datang mengunjunginya karena aku cinta kepadanya karena Allah. Itu aja. Karena Allah menyuruhku untuk menyambung silaturahim. Rasul mengajarkan aku untuk bersilaturahim. Aku amalkan itu aja. Yang lain kada. Bukan ada kepentingan anak pinjam duit, anak minta bantu ini kada. Itu hanya ghaira anni ahbabtuhu fillah. Karena aku cinta kepadanya karena Allah. Qala, berkata malaikat, yakni Rasulullah ilaik, aku utusan Allah untuk diutus kepadamu. Artinya Allah memerintahkan kepadaku bi anna Allah, kabar gembiranya, bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu bi. Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Maka mahabbatullah kita bisa dapatkan, kata ulama, ketika kita menanamkan rasa persaudaraan itu karena Allah. Ingat, bukan karena kepentingan. Kalau karena kepentingan, hilang kepentingan, kada ada lagi hubungan, kada ada lagi komunikasi, kada ada lagi silaturahim, masing-masing menjauh karena kepentingan hilang, kada ada lagi kepentingan. Itu tadi nomor HP bisa berubah.
Kalaupun kadang-kadang mau diangkat, bahkan dimatikannya saat menghubungi, maaf, nomor yang Anda tuju sedang di luar jangkauan. Ya. Pepat-patnya sudah. Karena kepentingan sudah ada, tapi kalau sudah ada kepentingan, aku hanya dokumentasi. Tapi kalau bukan sebab karena kepentingan, hubungan silaturahim tetap terjadi. Hubungan silaturahim, komunikasinya tetap baik. Dan ini adalah orang yang nantinya yaumul qiyamah bakal akan mendapatkan naungan daripada Allah dan termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Maka ada satu riwayat hadis, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kumpulan dengan kondisi yang sedemikian, itu dalam hadis disebutkan matahari sejengkal. Kalau orang berhari kan menceritakan begitu, matahari itu sejengkal dari kepala kita. Kadang berbaju kita dalam keadaan oriana. Sebab dalam hadis Rasulullah bersabda dari Sayyidah Aisyah bahwa nanti kelak yaumul qiyamah manusia dibangkitkan dari kuburnya itu dalam keadaan tidak beralaskan kaki dan tidak dalam keadaan berpakaian sehelai benang pun yang melekat pada tubuhnya. Sayyidah Aisyah bertanya, apa tidak saling pandang memandang puja Rasul? Urusannya bukan masalah pandang memandang, itu kadang terpikirkan lagi oleh mereka. Saking galaunya keadaan, terpikirkan hanya kayak apa, selamat apa ada itu hanya. Kita melihat bagaimana kondisi saat ketika ada bencana di dunia, terjadi tsunami, terjadi gempa, terjadi apa aja, itu masing-masing anak menyelamatkan diri. Kayak apa kondisi orang di samping kada peduli, kayak apa biar supaya dia bisa selamat. Kalau di dunia saja begitu keadaannya, apalagi di akhirat. Yang dibangkitkan kita sedemikian rupa, matahari sedemikian rupa jaraknya, dekatnya, dan kita ada yang terendam dengan keringat manusia sampai mata kaki, ada yang terendam sampai dengkulnya, ada yang terendam sampai pinggangnya, bahkan sampai dadanya, bahkan tenggelam. Nah, maka ada hadis itu. Allah sallallahu Muhammad. Al-muadzin, orang-orang yang mau memandangkan azan. Al-muadzinu yaumul qiyamah atwalul a'naq. Itu disebutkan orang yang mau memandangkan azan semasa hidupnya, muadzin itu kelak yaumul qiyamah itu dalam kondisi leher yang panjang. Lehernya tuh panjang. Jadi maksud leher panjang jangan pulang bayang panjang kayak jerapah, kada kayak banget. Maksudnya itu Allah berikan pertolongannya. Itu termasuk keistimewaan bagi orang muadzin nanti yaumul qiyamah atwalul a'naq. Lehernya yang paling panjang di antara yang lain. Itu Allah selamatkan, Allah berikan pertolongan, perlindungan dari tenggelam tadi. Yang tenggelam manusia dengan keringatnya, sibuk memikirkan tentang kondisi akan dirinya selamat atau kada dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaan bagi al-muadzinu, orang-orang yang suka mengamal, orang-orang yang senantiasa mengumandangkan azan, memberitahukan waktu sholat telah tiba. Ini bukan perkara yang enteng, ini punya keistimewaan. Sayyidina Bilal itu punya keistimewaan sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang daripada atau setelah perjalanan Isra Mi'raj itu langsung dipanggil Bilal ke Rabah. Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Kenapa kok bisa kau ada pada dulu di dalam surga daripada aku? Artinya sandal Bilal tetap dibenarkan oleh Rasul. Tapi itu depan naklai Bilal. Aku mendengar terompaknya Bilal itu, hentakan terompaknya Bilal aku dengar. Makanya Rasul bertanya, bima sabaqtani ilal jannah. Kok bisa kau mendahului atau berdahulu dalam surga? Apa kata Bilal? Dua yang diamalkan oleh Bilal. Satu, tiada dengan azan aku memandangkan imbahnya kecuali aku dengan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu di amalannya itu.
Setiap azan dikumandangkan beliau sholat sunat. Makanya ada hadis Bainal adzanaini sholatu. Bainal adzanaini sholatu. Di antara dua azan ada sholat. Maksud dua azan itu adalah satu azan, yang kedua iqamah. Bainal adzanaini, antara azan dan iqamah ada sholat. Makanya sebagian yang setelah azan dikumandangkan waktu sholat tiba, itu ada sholat sunatnya. Zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, bahkan termasuk Jumat. Ini dalil yang dijadikan oleh ulama. Ada sholat yang disunatkan untuk dilakukan setelah azan dikumandangkan sebelum iqamah. Bainal adzanaini sholatu. Maka kata Bilal, tiada dengan azan yang setelah aku kumandangkan kecuali aku sholat sunat. Itu muadzin setelah azan sholat sunat. Itu satu amalannya, sehingga kemuliaan didapatkan. Dan yang kedua, tiada dengan aku batal wudunya kecuali aku wudu untuk menjaga dan senantiasa tetap dalam keadaan suci dan sholat sesudahnya. Artinya ada sholat wudu sesudah wudu, batal wudunya. Kadang berdiam saja, beliau tetap berwudu walaupun ada sembahyang. Tapi setelah wudu sunat sembahyang 2 rakaat. Ini sholat sunat ba'da wudu. Itu 2 amalan yang disebutkan dalam hadis, sehingga mendapatkan kemuliaan yang sedemikian. Siapa? Muadzinnya Rasulullah. Jadi orang muadzin itu punya keistimewaan di yaumil qiyamah. Satu di antaranya tadi, yang kedua aqwadul a'naqa. Itu lehernya panjang. Artinya Allah berikan kemuliaan dan Allah selamatkan dalam kondisi ketika manusia tenggelam di dalam keringat manusia yang saat dikumpulkan di padang mahsyar. Al-mutahabun, adapun orang-orang yang saling mencintai semasa hidupnya di dunia, itu Allah berikan keistimewaan. Ainal mutahabuna fi, kata Allah. Hai hamba-hambaku yang mereka saling memikirkan tentang kondisi dirinya, kadang memikirkan orang lain. Didiri untuk kumpul di padang mahsyar, tapi kata Allah, ainal mutahabuna fi, mana hambaku yang saling mencintai karena aku. Itu ada dispensasi, ada keringanan, ada prioritas. Diprioritaskan, dikasih khusus, jalan khusus, jalur khusus, kemudahan khusus yang Allah berikan kepada orang yang saling mencintai semasa hidupnya karena Allah. Itu ada keistimewaan, dapat naungan daripada Allah. Jadi mereka yang berdiri kepada masa dalam kondisi yang sedemikian memprihatinkan, tapi mereka yang saling mencintai karena Allah di dunia, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena keperluan yang sifatnya duniawi, akan mendapatkan jalur khusus yang Allah berikan untuk sampai ke padang mahsyar dan ditempatkan di tempat yang istimewa. Andai dengan kita di dunia, saat dimana ketika kita semua membutuhkan akan sesuatu, berantri kita untuk mendapatkannya, tiba-tiba ada jalur khusus yang diperuntukkan untuk kita. Ada kemudahan, nyaman kalau itu di dunia. Tiba-tiba ayo masuk ke dalam langsung. Itu di dunia sudah dinyamanakan. Nah kayak itu juga. Kalau di dunia mungkin ada istilah ordal, orang dalam lah, nyaman aja. Nah kita di akhirat ordal kita ada, orang dalam kita ada, karena dekat kita. Kenapa kok bisa kita dekat dengan malaikat, dengan Allah? Karena memang semasa di dunia kita beribadah, kita dicintai oleh Allah. Sebab karena perbuatan kita semasa kita hidup di dunia hingga kita mendapatkan mahabbatullah. Maka ketika mahabbatullah kita dapatkan, kita pun diistimewakan. Menghadap diistimewakan, mari amalan-amalan ini kita terapkan dan kita amalkan semasa kita hidup di dunia, bukan setelah meninggalnya kita. Sebab waktu kita beramal itu di dunia, bukan di akhirat. Di akhirat tinggal memetik dan menikmati hasil. Wallahu ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'akhkharna wa ma asrafna wa ma a'lana wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir. La ilaha illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.